없을 거야. 신년이 야, 이씨. Setelah mendapat serangan di rumahnya dan memperoleh informasi bahwa dalang di balik kejadian tersebut adalah Han Yul, guru Han Yung mulai mencari tahu lebih lanjut dengan bertanya kepada guru lain. Namun, para guru memperingatkannya untuk tidak terlibat dengan Han Yul jika tidak ingin nyawanya terancam. Meski demikian, Han Kyung tetap bersikeras menghadapi Han Yul dan memanggilnya ke ruangannya untuk menanyakan alasan di balik penyerangan tersebut. Sementara itu, Gamin dan Seon tampak senang karena akan bertemu dengan anggota baru yang ingin bergabung dalam kelompok belajar mereka. Namun, Gamin tidak menyadari bahwa anggota tersebut adalah seorang murid perempuan. Sebagai seseorang yang pemalu, ia justru keluar dari kelas karena tidak tahu siapa Jiwoo, murid yang akan bergabung, dan merasa malu untuk bertanya. Tak lama kemudian, dua murid perempuan masuk ke dalam kelas dan mencari Jiwoo, yang ternyata adalah orang yang sedang dicari oleh Gamin. Dari luar kelas, Seon mengamati kejadian tersebut dan tampak terkejut setelah mengetahui bahwa Jiwoo adalah kakak dari Yeonwoo, murid yang sebelumnya membuat keributan di kelas mereka. Seon merasa tidak mungkin Jiwoo bersedia bergabung dengan kelompok belajar mereka. Di dalam kelas, seorang murid perempuan bernama Mihi tiba-tiba menampar Jiwoo karena Jiwoo tidak menaruh menu makan siang di mejanya. Mihi tampak kesal karena merasa suasana hatinya rusak. Terlebih lagi setelah melihat Hewon sedang menyusun jadwal ujian semester bersama Jiwoo. Dengan penuh amarah, Mihi merampas dan membuang jadwal belajar tersebut. Ia bahkan hendak menampar Hewon, tetapi Jiwoo segera mencegahnya. Tak berhenti di situ, Mihi meludahkan permen karetnya ke arah kertas jadwal, tetapi Gamin dengan cepat bertindak untuk mencegahnya agar kertas itu tidak rusak. Gamin terkesan dengan jadwal belajar yang dibuat oleh Hewon, yang mencakup setiap mata pelajaran dengan sangat teratur. Tak lama kemudian, Gyu Jin datang dan menanyakan keributan yang terjadi di kelas Jiwoo. Mihi segera melaporkan bahwa Jiwoo adalah penyebab masalah tersebut. Gyu Jin lalu bertanya alasan kedatangan Gamin ke kelas itu. Gamin menjelaskan bahwa ia memiliki urusan dengan Jiwoo, tetapi Gyu Jin justru meminta Gamin untuk menjauhi Jiwoo, karena ia mengaku sebagai pacar Jiwoo. Melihat situasi yang semakin tegang, Suyeon segera membawa Gamin keluar dari kelas agar tidak terjadi konflik lebih lanjut. Gyu Ji, yang ternyata merupakan ketua komite disiplin sekolah, memberikan hukuman kepada Jiwoo karena dianggap telah menimbulkan keributan. Ia memberi Jiwoo dua pilihan, menerima 3 kali pukulan di tangannya atau ikut bersamanya. Jiwoo, yang tampak muak dengan Gyu Ji, memilih untuk menerima hukuman. Namun, tiba-tiba Gamin melempar permen karet tepat ke wajah Gyu Ji dan menantangnya. Merasa tersinggung, Gyu Ji berusaha membanting Gamin, tetapi aksinya terhenti karena ketahuan oleh guru kelasnya. Dengan penuh amarah, Gyu Ji pun pergi sambil mengancam bahwa ia akan mendatangi kelas Gamin. Di perpustakaan, Seon menjelaskan kepada Gamin bahwa Gyu Ji adalah ketua komite disiplin sekolah, dan sekolah memberikan wewenang kepada kelompoknya untuk menghukum murid-murid yang dianggap nakal atau melanggar aturan. Seon memperingatkan bahwa jika Gamin terus mencari masalah dengan mereka, maka kehidupan mereka di sekolah akan menjadi sulit. Tak lama kemudian, Hewon datang menemui mereka di perpustakaan. Ternyata, Hewonlah yang memasukkan nama Jiwoo sebagai calon anggota kelompok belajar Gamin. Ia melakukan itu karena Jiwoo sering menjadi korban perundungan oleh kelompok Miji. Hewon kemudian menceritakan bahwa Jiwoo pernah membelanya ketika Miji mencoba mencuri uang dari dompetnya. Namun, alasan Jiwoo diganggu oleh kelompok Miji bukan hanya karena kejadian itu. Beberapa waktu setelahnya, adik Jiwoo, Yeonwoo, mengalami musibah. Saat itu, ia bertugas mengantarkan sebuah paket berisi uang, tetapi uang tersebut dirampok di tengah jalan. Dalam keadaan terdesak, Yeonwoo meminta bantuan Gyu Ji untuk meminjamkan uang agar bisa mengganti paket yang hilang. Gyu Ji bersedia membantu, tetapi dengan satu syarat, Yeonwoo harus melakukan apapun yang ia perintahkan. Tanpa sepengetahuan Yeonwoo, Gyu Ji menyuruhnya mencuri uang di sebuah minimarket dan diam-diam merekam tindakannya. Video tersebut kemudian dijadikan sebagai alat untuk mengancam Jiwoo agar tetap diam dan tidak melawan.
Sejak saat itu, Jiwoo kerap menjadi sasaran kelompok Miji, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena takut video kejahatan adiknya tersebar, karena Jiwoo sering membantu Hewon, kali ini giliran Hewon yang ingin membantunya. Ia meminta bantuan Gamin dan Seon untuk mendapatkan kembali video rekaman tersebut, dan sebagai gantinya, Jiwoo akan bergabung dengan kelompok belajar mereka. Awalnya, Seon menolak karena lawan mereka adalah komite disiplin sekolah, yang memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan mereka. Namun, setelah melihat tatapan Hewon yang penuh harapan, hatinya luluh. Akhirnya, ia berjanji akan membantu mendapatkan rekaman tersebut. Gamin kemudian bertanya di mana Gyuji menyimpan rekaman video tersebut. Ternyata, video itu disimpan di ruang komite disiplin, tempat yang ditakuti oleh sebagian besar murid. Hal ini dikarenakan pihak sekolah memberi izin kepada komite tersebut untuk menghukum murid lain dengan kekerasan. Sementara itu, Gyuji dan anggota komitenya sedang menonton rekaman video Yeonwoo yang mereka buat. Gyuji berencana menyebarkan video tersebut. Ternyata, uang yang dipinjam Yeonwoo dari Gyuji sebenarnya bukan miliknya, melainkan uang yang sebelumnya telah dirampok oleh Gyuji dari Yeonwoo pada malam kejadian itu. Semua ini adalah rencana licik yang dirancang oleh Hanyul Gamin, yang sejak awal bersembunyi di dalam lemari penyimpanan di ruangan itu, mendengar seluruh percakapan tersebut. Ia merasa marah mengetahui kelicikan dan kejahatan yang dilakukan oleh Gyuji dan Hanyul. Di tempat lain, Han Kyung sedang berbicara dengan Hanyul dan menanyakan keberadaan Yeonwoo. Menurutnya, Hanyul pasti mengetahui sesuatu, mengingat ia yang menyuruh Yeonwoo mengantar paket berisi uang. Han Kyung meminta Hanyul untuk berhenti memanfaatkan Yeonwoo, termasuk dalam serangan ke rumahnya dan ancaman terhadap para guru. Namun, Hanyul hanya tersenyum dan tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Ia sadar bahwa alasan gurunya memanggilnya hanyalah untuk mengetahui keberadaan Yeonwoo. Dengan nada meremehkan, Hanyul meminta Han Kyung untuk tidak peduli jika Yeonwoo tidak datang ke sekolah. Baginya, Yeonwoo hanyalah orang rendahan yang tidak pantas mendapatkan perhatian. Han Kyung dengan tegas menolak pandangan Hanyul. Baginya, seorang guru tidak boleh menyerah terhadap murid-murid yang berada dalam keputusasaan. Kembali ke ruang komite disiplin, Gamin akhirnya bertindak. Ia memberikan pelajaran kepada anggota Gyuji dan dengan mudah mengalahkan mereka. Setelah itu, ia menemukan rekaman video yang ia cari di komputer. Namun, Gyuji tidak tinggal diam. Ia langsung menyerang dan membanting Gamin. Gamin tampaknya sengaja tidak memberikan perlawanan pada awalnya. Saat itulah ia berusaha mengambil USB yang berisi video tersebut. Begitu USB itu berada di tangannya, Gamin langsung membalas serangan Gyuji dan memberikan pukulan telak yang membuatnya terjatuh. Gamin segera keluar dari ruangan tersebut, tetapi di luar, ia dihadang oleh beberapa murid bertubuh besar yang sudah bersiap untuk menghalanginya. Seon dan Hewon yang menyaksikan kejadian itu mulai merasa panik. Gamin terdesak, kalah jumlah, dan dikepung oleh murid-murid bertubuh besar. Seon pun berinisiatif mengalihkan perhatian mereka, sementara Hewon berpura-pura memakinya. Namun, karena Hewon tidak terbiasa berkata kasar, ia kesulitan melakukannya. Di dalam ruangan, Gamin harus berhadapan dengan lawan-lawannya yang jauh lebih banyak. Ia tampak kesulitan, apalagi mereka memiliki postur yang lebih besar darinya. Sementara itu, Gyuji semakin kesal dan memutuskan untuk segera mengunggah rekaman video Yeonwoo ke internet. Gamin, yang masih tertindih oleh para murid tersebut, tidak bisa berbuat banyak. Di tempat lain, Jiwoo akhirnya mengetahui rencana Hewon dan Seon yang berusaha mengambil rekaman video adiknya. Jiwoo merasa malu karena ia sendiri tidak bisa melakukan apa-apa dalam situasi ini. Dengan penuh amarah, ia pun bergegas menuju tempat kejadian. Namun, sebelum Jiwoo tiba, ia dikejutkan oleh Gamin yang berhasil keluar sambil membawa CPU komputer dan berlari ke arahnya. Semua orang terkejut dengan tindakan nekat itu. Sayangnya, rencana Gamin tidak berjalan mulus. Saat berlari, ia tersandung dan terjatuh. Melihat para murid mulai mengejarnya, Gamin dengan sigap menghalangi mereka dengan tubuhnya dan berteriak kepada Seon agar segera menghancurkan komputer tersebut. Seon langsung membawa komputer itu dan berusaha kabur dari kejaran para murid. Ia berhasil mencapai atap sekolah, tetapi sialnya, Gyuji sudah menunggunya di sana. Dengan nada mengancam, Gyuji memerintahkan Seon untuk menyerahkan komputer tersebut, namun, Seon tidak gentar. Dengan penuh keberanian, ia mengangkat komputer itu tinggi-tinggi dan melemparkannya ke bawah hingga hancur berkeping-keping.
Gyuji yang melihat hal itu langsung naik pitam dan bergegas mendekati Seon dengan wajah marah. Tiba-tiba, Jiwoo muncul dari belakang dan tanpa ragu langsung membanting Gyuji ke lantai. Tidak hanya sekali, tetapi 2 kali berturut-turut. Semua orang yang melihatnya terkejut, kekuatan Jiwoo tampak luar biasa. Namun, hal itu masuk akal karena Jiwoo memang aktif berolahraga. Dengan tatapan tajam, Jiwoo mengancam Gyuji agar tidak mengganggu mereka lagi, atau ia tidak akan segan-segan menghabisinya. Di tempat lain, Gamin ditarik oleh gurunya karena dianggap telah menimbulkan keributan di sekolah. Saat itulah ia menyadari bahwa USB yang berisi rekaman video telah terjatuh. Dengan panik, ia meminta Haewon untuk mengambilnya, namun, Haewon kalah cepat. Miji sudah lebih dulu mengambil USB tersebut. Haewon tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi menghadapi Miji secara langsung. Ia hanya bisa melihat Miji pergi dengan perasaan kesal, terutama karena teman-temannya sudah berusaha keras merebut USB tersebut. Tiba-tiba, tanpa diduga, Haewon berteriak kencang dan memaki Miji dengan kata-kata kasar. Miji, yang awalnya berjalan pergi, langsung berhenti dan menoleh dengan ekspresi marah. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah Haewon untuk memberinya pelajaran, namun, kali ini Haewon tidak tinggal diam. Dengan keberanian yang baru muncul, ia juga berlari ke arah Miji. Tepat sebelum Miji berhasil menangkapnya, Haewon dengan gesit mendorongnya ke samping dan merebut kembali USB tersebut. Jiwoo yang melihat kejadian itu merasa bangga. Haewon akhirnya berani melawan mereka, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh kedatangan Yunwo yang berjalan lurus ke arah Gyujin. Rupanya, Hanyul telah memberitahu Yunwo bahwa orang yang merampok uang pada malam itu adalah Gyujin. Lebih dari itu, Gyujin menggunakan video tersebut untuk mengancam kakak Yunwo, Jiwoo. Sebagai puncaknya, Hanyul bahkan memberikan sebilah pisau kepada Yunwo dan menyuruhnya menghabisi Gyujin. Dipenuhi kemarahan, Yunwo berlari ke arah Gyujin dengan pisau terhunus, siap menusuknya. Namun, tepat sebelum pisaunya mencapai sasaran, wali kelas mereka, Han Kyung, tiba-tiba muncul dan mencoba melindungi Gyujin. Yunwo terkejut saat menyadari bahwa ia justru menusuk gurunya sendiri. Dengan napas tersengal, Han Kyung tetap berusaha menenangkan Yunwo. "Jangan menyerah pada hidupmu," ucapnya lemah. "Sebagai gurumu, aku akan membantumu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia pun kehilangan kesadaran akibat luka di perutnya. Gamin yang melihat kejadian itu segera bergerak cepat. Tanpa ragu, ia membawa Han Kyung ke rumah sakit. Untungnya, setelah menjalani operasi, luka Han Kyung tidak terlalu serius. Saat ia dipindahkan ke ruang perawatan, Gamin, Seon, dan Haewon setia menemani di sisinya. Tak lama kemudian, Jiwoo datang menjenguk gurunya. Ia merasa sangat bersalah atas tindakan adiknya yang menyebabkan Han Kyung terluka. Tanpa ragu, Jiwoo langsung menyerahkan Yunwo kepada pihak berwajib agar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, Han Kyung justru menolak membahas masalah tersebut. Ia malah meminta Jiwoo untuk bergabung dengan kelompok belajar Gamin. Haewon yang sudah lebih dulu bergabung pun mencoba membujuk Jiwoo agar ikut serta. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Jiwoo menyetujuinya. Keesokan harinya, mereka diajak ke perpustakaan yang akan menjadi tempat belajar kelompok mereka. Dengan penuh semangat, Gamin bahkan telah membuat sebuah poster yang berisi foto mereka. Ia tak sabar menunggu anggota terakhir yang akan bergabung. Saat itu, Seon mengungkapkan bahwa kemarin Hanyul telah diperiksa oleh kepolisian atas keterlibatannya dalam kasus Yunwo. Ia yakin bahwa Hanyul juga akan segera masuk penjara seperti Yunwo. Namun, Jiwoo membantah. Ia mengatakan bahwa pagi ini ia masih melihat Hanyul datang ke sekolah seperti biasa. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh suara benda keras yang menghantam jendela perpustakaan. Rupanya, Gamin kini menjadi pusat perhatian di sekolah setelah berhasil mengalahkan Ryujin. Banyak murid yang ingin menantangnya bertarung, tetapi Gamin sama sekali tidak tertarik dan lebih memilih menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Namun, salah satu murid bernama Theo merasa terhina karena diabaikan oleh Gamin. Dengan amarah yang meluap, ia dan kelompoknya mendatangi seorang murid yang berencana bergabung dengan kelompok belajar Gamin. Tanpa peringatan, mereka merampas formulir pendaftaran murid tersebut dan langsung merobeknya di depan semua orang. Gamin yang melihat hal itu dari kejauhan langsung bereaksi. Tanpa ragu, ia melompat keluar dari jendela perpustakaan dan mendarat dengan sigap di hadapan Theo.
Dengan satu pukulan keras, ia membuat Theo pingsan di tempat. Murid baru yang ingin bergabung dengan kelompok belajar Gamin menyaksikan kejadian itu dengan takjub. Ia semakin mengagumi keberanian dan kekuatan Gamin yang tidak hanya berani melompat dari ketinggian, tetapi juga mampu memberikan pelajaran kepada Theo tanpa ragu. Li Jun adalah seorang murid yang ingin bergabung dengan kelompok belajar Gamin. Sejak kecil, ia sangat menyukai pertarungan, tetapi selalu kalah dari teman-temannya. Meskipun telah berlatih keras untuk menjadi petarung yang hebat, suatu hari, di sekolah, ia tanpa sengaja mendengar percakapan teman-temannya yang mengatakan bahwa jika ingin menjadi petarung tangguh, mereka harus bersekolah di Usong, tempat berkumpulnya para petarung terbaik. Mendengar hal itu, Li Jun pun memutuskan untuk pindah ke sekolah Yusong. Benar saja, sekolah tersebut lebih mirip arena pertarungan dibandingkan ruang belajar. Setelah beberapa waktu, Li Jun yang awalnya berada di peringkat 180 dalam pertarungan kini berhasil naik ke peringkat 17. Namun, ia tidak pernah bisa naik lebih tinggi karena selalu kalah dari mereka yang berada di atasnya. Suatu hari, Li Jun melihat Gamin bertarung melawan Yunwo di kelas. Ia terpesona dengan kekuatan Gamin dan ingin bergabung dengan kelompoknya, berharap bisa menjadi sekuat Gamin. Namun, setelah mendengar alasan Li Jun, Gamin langsung menolaknya dan mengusirnya dari tempat mereka belajar. Gamin tidak ingin kelompoknya dijadikan tempat latihan bertarung, melainkan benar-benar fokus untuk belajar. Meski ditolak, Li Jun terus membujuk Gamin agar menerimanya. Pada akhirnya, ia berjanji akan fokus belajar. Untuk menguji kesungguhannya, Gamin memberikan soal matematika sebagai syarat bergabung. Sementara itu, anggota kelompok lainnya pergi menjenguk guru Han Kyung di rumah sakit. Li Jun dengan serius mengerjakan soal-soal tersebut, hingga tiba-tiba seseorang datang mencari Gamin. Pria itu mengira Li Jun adalah Gamin dan menantangnya untuk bertarung di suatu tempat sebagai bagian dari ujian. Karena menyukai pertarungan, Li Jun mengaku sebagai Gamin dan mengikuti pria tersebut ke dalam mobil. Dari kejauhan, Gan Yop melihat kejadian itu. Dalam perjalanan, Li Jun teringat kenangan masa kecilnya. Saat itu, ia pernah diganggu oleh beberapa anak, tetapi seseorang datang menolongnya. Mereka kemudian berjanji untuk saling melindungi. Namun, ketika temannya berhasil bergabung dengan salah satu geng, ia justru meninggalkan Li Jun dan memintanya untuk tidak mencarinya lagi. Setibanya di sebuah gudang, pria yang membawanya memperkenalkan diri sebagai Jang Ho. Ia sedang mencari murid-murid berbakat dalam pertarungan untuk dijadikan prajurit cadangan. Di dalam gudang, terdapat sebuah mobil mewah dengan kuncinya yang tergeletak di atasnya. Jang Ho menjelaskan bahwa jika Li Jun berhasil mendapatkan kunci tersebut, ia akan diterima sebagai prajurit cadangan dan berhak memiliki mobil mewah itu. Namun, Jang Ho tidak sendirian. Ia ditemani oleh 3 alumni SMA yang telah lulus ujian dan kini menjadi prajurit cadangan. Li Jun, yang sudah tidak sabar untuk bertarung, merasa tertantang untuk menguji kekuatannya melawan mereka. Sementara itu, Gamin dan teman-temannya pergi ke perpustakaan untuk mencari Li Jun. Namun, mereka tidak menemukannya. Gamin sempat mengira Li Jun telah menyerah dan melarikan diri. Akan tetapi, saat melihat jawaban dari soal yang dikerjakan Li Jun, ia mulai menduga bahwa Li Jun benar-benar serius ingin bergabung dengan kelompok mereka. Tak lama setelah itu, Gan Yop datang dan memberitahu Gamin tentang apa yang terjadi pada Li Jun di gudang. Li Jun tampak babak belur setelah bertarung melawan Jang Ho. Melihat kondisinya, Jang Ho mulai menyadari bahwa ia mungkin telah salah membawa orang dan Li Jun bukanlah Gamin yang asli. Saat Jang Ho bersiap untuk menyerang Li Jun, tiba-tiba Gamin, Jiwoo, dan Gan Yop muncul di tempat itu. Gamin, yang membawa hasil jawaban soal yang dikerjakan Li Jun, mengumumkan bahwa Li Jun telah lolos dan resmi menjadi anggota kelompok belajar mereka. Menyadari bahwa Gamin asli telah datang, Jang Ho menantangnya untuk mengikuti ujian ulang agar bisa masuk sebagai prajurit cadangan. Namun, Gamin dengan tegas menolak tantangan tersebut. Sementara itu, Hewon dan Seon memilih pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan, agar Gamin dan teman-temannya tidak mengalami kesulitan dan Li Jun bisa segera diselamatkan. Di sisi lain, Gamin dan teman-temannya berpencar untuk menghadapi lawan masing-masing. Jiwoo dan Gan Yop bertarung melawan musuh yang seimbang dengan mereka. Sementara Gamin dengan mudah mengalahkan lawannya. Setelah mengalahkan lawannya, Gamin berhadapan langsung dengan Jang Ho.
Meski Gamin melancarkan serangan, Jang Ho mampu menangkis pukulannya dan memberikan perlawanan balik yang cukup kuat hingga membuat Gamin terpukul mundur. Namun, ini adalah bagian dari strategi Gamin. Ia sengaja membiarkan dirinya dipukuli agar Jang Ho tidak menginjak Li Jun dan dapat menjauhkannya dari bahaya. Jang Ho terkesan dengan pengorbanan Gamin yang rela diserang demi melindungi anggota kelompoknya. Namun, ketika mereka mencoba menyerang Jang Ho bersama-sama, ia dengan mudah mengalahkan mereka. Menurut Jang Ho, Li Jun hanya akan menjadi beban bagi kelompok Gamin dan bahkan bisa menjadi lawannya di masa depan. Namun, Gamin berpikir sebaliknya, baginya, Li Jun bukanlah beban, melainkan seseorang yang bisa berkembang dan menjadi lebih dari sekadar saingan. Dalam situasi genting ini, Gamin memutuskan untuk menggunakan teknik yang dilarang oleh pamannya. Kali ini, ia tidak punya pilihan lain selain menggunakannya untuk melawan Jang Ho. Dengan serangan bertubi-tubi, Gamin berhasil membuat Jang Ho tak berdaya. Saat Gamin hendak mengambil kacamatanya, tiba-tiba mobil mewah yang ada di gudang melaju dengan kecepatan tinggi dan hampir menabraknya. Melihat hal itu, Li Jun segera mendorong Gamin agar tidak tertabrak, sementara Gamin dengan sigap menarik Li Jun bersamanya. Mereka terkejut saat menyadari bahwa mobil tersebut dikendarai oleh seseorang. Pemuda misterius di dalam mobil itu lalu mengajak Gamin untuk bergabung dengan kelompoknya. Namun, Gamin menolak dengan tegas, menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah belajar bersama dan masuk ke universitas impian mereka. Mendengar jawaban itu, pemuda tersebut tertawa seolah mengejek kemampuan Gamin. Rupanya, pemuda itu juga mengenal Gan Yop dan mulai mengungkit masa lalunya. Hal ini membuat Gan Yop sangat marah. Saat pemuda itu berusaha melarikan diri, Gan Yop langsung mengejarnya. Saat berada di luar kantor polisi, Hewon dan Sion melihat Gan Yop tengah mengejar sebuah mobil. Tak lama kemudian, polisi berhasil menangkap semua orang yang terlibat, termasuk Jang Ho, yang ternyata berasal dari geng Yeonbaek. Detektif yang menangani kasus tersebut mengucapkan terima kasih kepada Gamin dan teman-temannya karena telah membantu meringkus para pelaku. Sebagai tanda terima kasih, ia memberikan kartu namanya kepada Gamin, jika suatu saat mereka membutuhkan bantuannya. Setelah kejadian itu, Gamin segera pulang dengan bus karena ibunya sudah menghubunginya dan memarahinya karena pulang terlalu malam. Rupanya, meskipun Gamin begitu kuat, ia tetap merasa takut kepada ibunya. Di tempat lain, Hanyul, yang ternyata bersama pemuda yang melarikan diri, sedang mengamati data pribadi Gamin dan guru Han Kyung. Ia mengakui kemampuan mereka dan memberikan mereka peringkat bintang 4, yang menandakan bahwa mereka adalah lawan yang tangguh dan tidak mudah dikalahkan. Beberapa hari kemudian, hubungan pertemanan di antara Gamin dan teman-temannya semakin erat. Mereka bahkan mulai pergi ke sekolah bersama. Namun, kali ini mereka dihentikan oleh Gyujin karena tidak mengenakan jaket sekolah dan diminta untuk pulang. Beruntung, wali kelas mereka datang tepat waktu untuk membela mereka. Mengacu pada peraturan sekolah, Han Kyung menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi siswa untuk mengenakan jaket sekolah selama musim semi. Gyujin, yang baru mengetahui aturan ini, akhirnya tidak bisa membantah dan membiarkan mereka masuk ke dalam sekolah. Gamin berterima kasih kepada Han Kyung karena telah membantu mereka kali ini. Ia juga menanyakan kondisi gurunya setelah insiden sebelumnya. Han Kyung tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya sudah sembuh. Mendengar hal itu, Li Jun terkejut karena baru mengetahui bahwa Han Kyung adalah guru yang rela ditusuk demi menyelamatkan muridnya. Setelah itu, Han Kyung pergi ke ruang kepala sekolah untuk melaporkan bahwa kelompok belajar mereka telah mencapai jumlah anggota yang ditetapkan. Selain itu, ia juga menyerahkan dokumen terkait kasus Yunwo yang melibatkan Hanyul dan meminta sekolah untuk mengadakan sidang kode etik. Wakil kepala sekolah yang menerima dokumen tersebut tiba-tiba teringat bahwa dulu pernah ada seorang guru yang mengajukan permintaan serupa terhadap Hanyul. Setelah itu, guru Han Kyung memberitahu mereka bahwa dalam waktu dekat, mereka akan mendapatkan ruang belajar sendiri. Agenda pertama mereka setelah itu adalah melakukan pertemuan dengan kelompok belajar dari sekolah lain, dan untuk itu, mereka akan berangkat ke Seoul. Saat tiba di sana, mereka mengenakan pakaian yang mencolok, sehingga dengan cepat menarik perhatian orang-orang di kota. Tujuan mereka adalah SMA Manil, tempat mereka disambut oleh seorang senior dari perguruan tinggi yang sama dengan Han Kyung, bernama Wuyol. Sementara itu, Han Kyung meminta Jiwoo untuk mengirim pesan kepada Gamin, yang datang terlambat.
agar langsung menuju SMA Manil dan bertemu dengan mereka di sana. Wuyol kemudian membawa mereka untuk bertemu dengan kelompok belajar dari SMA Manil. Sekolah ini dikenal sebagai sekolah elit yang setiap tahunnya berhasil mengirimkan 200 murid ke universitas-universitas ternama di Korea. Saat kedua kelompok belajar bertemu, perbedaan di antara mereka sangat mencolok. Kelompok belajar dari SMA Manil terlihat seperti murid-murid yang sangat pintar dan serius dalam belajar, dilengkapi dengan peralatan canggih. Jiwoo dan Lee Jun mulai merasa tidak nyaman, berpikir bahwa mereka dianggap sebagai murid bodoh di hadapan kelompok tersebut. Di tengah pertemuan, Lee Jun mulai penasaran mengapa Gamin belum juga tiba. Ia pun bertanya kepada Jiwoo apakah pesan yang dikirim sudah sesuai dengan instruksi dari Han Kyung. Namun, setelah memeriksa kembali pesan tersebut, Lee Jun menyadari bahwa Jiwoo salah mengetik nama sekolah. Alih-alih Manil, Jiwoo menuliskan Manik. Meskipun Jiwoo yakin tidak ada sekolah bernama Manik dan menganggap kesalahannya hanyalah typo, kenyataannya Gamin benar-benar kebingungan. Ia sudah berada di depan sekolah tetapi mendapati bahwa SMA Manik dan SMA Manil ternyata bersebelahan. Karena pesan yang ia terima menyebut Manik, Gamin justru masuk ke sekolah yang salah.